Saudara, harapan saya tetap selalu di dalam perlindungan Tuhan, jaga stamina, dan tetap semangat di dalam melakukan aktivitas, dan selalu libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya akan menyanyikan, mari kita tundukkan kepala sebelum saya bagikan firman Tuhan ini, Saat Indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Bapa kami yang ada di dalam surga, sementara hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan, tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu Yesus, dan urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman ini. Biar kiranya Tuhan menjamah setiap orang yang mendengarkan channel YouTube ini, diberi kekuatan dan tetap terus Tuhan di dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Amin. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan di Wahyu 4 ayat 5. Wahyu 4 ayat 5. Dan dari tata itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tata itu. Itulah ketujuh roh. Jadi di sini disebut kita akan membagikan tata itu ibaratnya ya, bagaimana kita harus menyembah Tuhan di tatanya yang tinggi dan tatanya yang kuasa, yang berkuasa atas isi dunia ini. Penyembahan yang dicatat dalam kitab Wahyu adalah penyembahan yang jauh lebih agung dibandingkan tiang api dan tiang awan di zaman Musa. Penyembahan yang dicatat dalam Alkitab Wahyu adalah penyembahan teragung, termegah, dan terindah. Jadi di sini dari tata itu keluar kilat dan bunyi guru yang menduru, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tata. Itulah ketujuh roh Allah. Di sini di Alkitab menyatakan penyembahan yang luar biasa dan sangat dahsyat. Jadi di sini kita diajarin bagaimana membayangkan bahwa Tuhan dan tatanya ada di tengah-tengah. Tuhan sebagai porosnya, sebagai pusat penyembahan itu sendiri. Jadi di sini kitab Wahyu menjelaskan bahwa kita tidak boleh bermain-main kalau kita sedang menyembah. Kita fokus dengan Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan ada di hadapan kita. Jangan sampai kita menyembah pikiran kita kemana-mana, mengawang kemana-mana, sehingga kita tidak fokus. Nah di sini di Alkitab Wahyu pasal 4 ayat 5 dikatakan bagaimana roh Tuhan menyala-nyala, bagaimana kuasa Tuhan dahsyat, dan Tuhan mengajarkan kita menyembah dengan benar. Di sini digambarkan kitab Wahyu situasi di surga. Pada saat malaikat-malaikat Tuhan menyembah Tuhan,
Jadi sini kan dikatakan 7 obor menyala-nyala di hadapan tata itu, saking kuasanya dahsyat. Jadi saudara-saudara, kalau kita menyembah, kita adakan mesbah doa, kita menyembahlah dengan roh dan kebenaran. Libatkan Roh Kudus untuk menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, dari apa yang kita lakukan, bila kita melakukan penyembahan yang benar, itu akan menjadi dampak buat kita dalam doa-doa kita. Sehingga terkadang orang merasa gini, kenapa ya doa kita nggak didengar? Bagaimana penyembahan kita terhadap Tuhan? Apakah kita hanya nyanyi saja, lalu pikiran kita nggak fokus ke Tuhan? Nah, itu kita harus introspeksi diri ya, saudara-saudara, karena kita datang pada Tuhan yang agung dan kuasa. Jadi di sini apa dampaknya jika kita betul-betul menjadikan Tuhan sebagai pusat penyembahan? Ada 2 poin yang saya akan bagikan. Yang pertama adalah kita pasti menyembah Tuhan dengan sikap penuh hormat dan sukacita. Sebab ibadah yang hanya memiliki sikap hormat tanpa sukacita akan menjadi ibadah yang liar dan menjadi ibadah yang dingin, lesu, dan tidak ada daya tarik. Dan jadi tadi saya sudah katakan, yang pertama adalah kita harus menyembah Tuhan dengan sikap penuh hormat dan sukacita. Jangan mengeluh, jangan beban, jangan sedih, tapi kita melakukan dengan hormat di hadapan Tuhan. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang agung. Sebab ibadah yang hanya memiliki sikap hormat tanpa sukacita akan menjadi ibadah yang liar. Jadi kalau kita hormat pada Tuhan dan kita mengalami sukacita, akan damai sejahtera. Setelah kita berdoa, kita sudah menerima berkat-berkat dari Tuhan. Walaupun saat itu doa kita belum dijawab, tapi kita seolah-olah menerima apa yang kita sudah minta sama Tuhan. Iman kita yang membuat doa-doa kita terjawab. Dan yang kedua, kita pasti memberi yang terbaik dari diri kita. Apakah kita memuji Tuhan dengan segenap hati atau hanya sekedar bernyanyi? Jadi yang kedua adalah memberi yang terbaik dari kita. Apa yang terbaik dari diri kita? Yaitu satu, kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah pada kita. Kita harus bisa mengampuni orang yang menyakiti kita. Jadi saat kita datang pada Tuhan, jangan ada dendam, sakit hati, tawar hati. Jadi bagaimana sikap kita terhadap diri kita? Yaitu benar-benar sungguh bisa mengampuni orang lain. Karena Tuhan sendiri katakan, kalau engkau mau datang pada aku, engkau harus bisa mengampuni siapapun yang sudah melukaimu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Allah Bapa kita yang penuh kasih dan penuh pemaaf. Jadi saudara-saudara, saat teduh membuat kita semakin intim dengan Dia, dan semakin kita mengenal Tuhan, maka kita semakin memiliki hati yang haus untuk memuji dan menyembah Dia. Jadi Tuhan, kita mau kita menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, karena dengan saat teduh, kalau kita melakukan hubungan kita dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan mengenal pribadi Tuhan, dan semakin kita memiliki hati yang haus untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena apa, saudara-saudara? Tuhan tahu segala problema kita, Tuhan tahu segala isi hati kita. Jadi lakukan penyembahan yang benar-benar, tidak asal datang bernyanyi lalu pikiran kita kemana-mana. Coba fokus, lakukan penyembahan yang benar, dan bila mana itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, percaya saat itu juga mujizat terjadi. Saat itu juga damai sejahtera saudara bisa terima. Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Biarlah ini menjadi kekuatan dan kita semakin mengerti bagaimana kita harus datang pada Tuhan. Fokus pada Tuhan, fokus pada Allah Bapa di tata kerajaan surga. Saudara-saudara bisa lihat di kitab Ayub tadi, bagaimana malaikat Tuhan menyembah Tuhan Allah Bapa di tata yang luar biasa. Nah, kita anak-anak Tuhan, kita pun harus melakukan hal yang sama. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba-Mu sudah menyampaikan tentang penyembahan yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi penunjuk, ada tuntunan Tuhan bagaimana kami harus bersikap layaknya untuk menyembah-Mu ya Bapa.
Kalau kami ada salah, Tuhan ampuni atas segala kesalahan kami Tuhan. Tuntun kami menjadi yang baik Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Kami serahkan juga bangsa Indonesia di dalam tangan-Mu. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, virus corona ini segera berakhir. Dan Tuhan kembalikan situasi bangsa kami lebih baik lagi. Bapa, terima kasih. Inilah doa-doa yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Mari angkat tangan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, anugerah dan dari Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Mari kita yang percaya katakan amin. Jangan lupa subscribe. Tuhan berkati.